Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Helena. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau kasih tutorial ke teman-teman. Pasti pada para YouTuber pemula pada nggak tahu kan cara edit thumbnail yang bagus dan yang benar. Karena kebanyakan orang-orang pasti ada yang edit thumbnailnya rasionya itu nggak pas. Ada yang buat persegi, ada yang buat terlalu lebar gitu. Jadi akhirnya ketika dia memasukkan thumbnail ke dalam videonya itu nggak pas gitu loh, jadi terpotong-potong gitu. Jadi aku mau kasih tutorial ke teman-teman cara edit thumbnailnya. Jadi teman-teman simak terus ya videonya. Jadi di sini aku pakai dua aplikasi edit foto ya. Yang pertama itu PicStart. Nah, yang kedua itu Photogrid. Teman-teman bisa pilih ya. Nah, oke, langsung aja kita di sini buka aplikasi PicStart yang pastinya udah kita download ya dari Play Store. Di sini kita buka dulu PicStartnya. Nah, kalau udah kayak gini kita pilih yang tanda tambah di bawah. Nah, pertama-tama kita edit foto kita dulu ya, biar belakangnya itu transparan gitu. Karena kan di PicStart tuh bisa kayak gitu ya. Nah, di sini kita pilih dulu foto kita yang ingin kita edit. Jadi aku mau cari foto yang mau aku edit dulu. Di sini agak banyak. Nah, aku pilih yang random aja dulu ya, yang ini. Nah, jadi kalau udah kayak gini, teman-teman pilih yang buang yang tanda gunting di bawah. Kita mau hilangkan bagian latar belakangnya gitu ya. Jadi hanya untuk muka kita aja. Dan kita di sini nge-crop gitu. Jadi kayak nge-crop khusus wajah kita gitu. Jadi ikuti aja alurnya kayak gini. Teman-teman harus teliti gitu ya. Tapi tenang aja, nanti kalau misalnya enggak pun rapi, nanti di akhirnya gitu ada kok caranya lagi kayak gitu. Nah, ini udah kita lanjutkan yang tanda panah di atas. Nah, kita tunggu dulu. Nah, di sini kan dia jadi nggak pas gitu ya. Ini udah kita zoom gitu. Nah, di sini kita zoom supaya kita bisa gambar lagi. Kita pilih tanda lukis kuas gitu loh. Nah, di sini kita bentuk atau kita pas-paskan gitu, crop untuk khusus di badan kita aja. Jadi teman-teman bisa paskan gitu. Teman-teman penting pandai-pandai teman-teman lah. Yang penting jangan sampai nggak pas gitu ya. Jadi aku di sini juga perlahan kayak gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Kita belajar buat thumbnail juga, karena kan kita sama-sama YouTuber pemula gitu ya. Jadi kalau mau mempermudahnya itu teman-teman zoom aja, teman-teman zoom, jadi lebih gampang gitu loh membentuknya atau menggarisnya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau sekiranya ada yang salah, teman-teman tinggal back aja tanda panah yang di atas itu. Nah, ini teman-teman tetap stay, kita bentuk-bentuk kayak gitu ya teman-teman. Penting harus sabar, jadi YouTuber ini harus sabar. Nah, jadi kalau udah kayak gini kita lihat dulu. Nah, setelah kita lihat di sini sepertinya kurang rapi ya. Nah, kita klik yang tanda penghapus di bawah. Nah, di sini kita zoom lagi, kita rapikan, kita hapus bagian yang belum
yang ngikut gitu ya, latar belakang yang ngikut, jadi nggak cantik gitu, jadi harus rapi. Kita cari lagi seperti ini, ada juga, jadi kita hapus sedikit demi sedikit, kita hapus seperti ini, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kalau YouTuber pemula itu memang harus ekstra sabar ya teman-teman. Ini kita hapus juga kayak gitu. Nah oke, jadi ini di bagian bawah sini ternyata masih ada juga terlalu terhapus gitu ya, kayaknya terlalu besar ya. Jadi kita bisa atur ukuran, kita atur aja kali ya ukuran bagian menghapusnya ini. Kita klik dulu yang kita klik bagian penghapus, kita atur ukurannya, kita buat yang paling kecil aja supaya tidak terlalu besar ya. Mending kita kembali menghapus bagian yang tidak kita inginkan. Kemudian setelah ini kita simpan, kita tunggu sebentar. Nah di sini udah dibuat disimpan di stiker saya. Nanti akan ada yang seperti ini, kita close saja. Nah kemudian di sini kita simpan, ini kita close juga, kita simpan ke galeri. Nah sampai di sini udah selesai dulu kita edit yang bagian gambar kita. Kita lanjut ke bagian membuat thumbnailnya. Nah kembali lagi kita klik yang kita pilih tanda tambah tadi, kemudian kita geser ke bawah. Nah di situ ada gaya bebas, kita pilih yang gaya bebas. Kemudian kita pilih foto yang udah kita edit tadi, kita pilih tambahkan, ini kita close saja. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah dia akan jadi seperti ini, jadi transparan gitu ya belakangnya. Nah di sini pertama-tama kita pilih dulu rasionya, karena kan rasio itu penting. Nah di sini untuk memilihnya kita pilih di latar belakang. Kemudian di situ ada pilihan rasio, kita geser-geser ke samping, kita pilih yang ada gambar YouTube. Nah jadi akhirnya dia seperti ini. Ini permintaan YouTube untuk thumbnail, jadi memang harus sekecil ini gitu. Jadi kita foto kita itu kita atur, kita besar-besarkan. Kemudian bisa kita atur terserah teman-teman mau buat di tengah, di samping, terserah aja yang selera teman-teman, yang menurut teman-teman itu bagus gitu ya. Kemudian setelah ini kita pilih latarnya. Di sini ada banyak pilihan, ada gambar, ada tekstur. Tapi karena mau kita buat contoh yang simpel-simpel aja dulu, kita pilih yang warna aja. Nah kita pilih warnanya, teman bisa pilih warna sesuai keinginan teman-teman gitu. Kita pilih yang warna ini dulu. Nah oke, kalau udah kayak gini kita kembalikan, kemudian kita masukkan teks untuk kata-kata gitu ya, karena kan kalau thumbnail itu butuh juga kata-kata. Kita pilih yang teks, kemudian aku kasih contoh teksnya misalnya yang kayak gini aja dulu. Kita buat misalnya cara membuat thumbnail gitu ya misalnya, atau teman-teman bisa sesuai isi konten teman-teman gitu kan. Kita pilih yang checklist di atas, kemudian kita pilih dulu bagaimana apanya gitu ya, teksnya tuh gayanya gitu. Kita pilih yang simple aja supaya mudah dibaca, karena kalau yang terlalu banyak gaya gitu susah ya dibaca orang, karena sekarang orang nonton tuh menurut thumbnail. Jadi kita pilih dulu warnanya, kita pilih yang warna merah gini ya biar mencolok. Nah ini gradasinya tapi nggak usah ya, kayaknya nggak terlalu penting banget ya, kita back aja. Kemudian untuk apa ya namanya ya, warna udah. Kemudian coretan ini kayak bayangan gitu loh, jadi teman-teman bisa pilih bayangan, misalnya bayangannya mau putih di belakang, mau hitam gitu ya. Kita mau cari dulu yang cocok, tapi kayaknya cocoknya warna hitam deh. Kemudian kita bisa perkental bayangannya gitu supaya lebih jelas.
Oke, kalau udah kayak gini udah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan buat teksnya lagi. Ini kalau yang untuk apa ya teman-teman, membengkok-bengkokkan gitu tapi nggak jadi. Jadi udah kita kembalikan ke semula kayak gini. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan lagi teks gitu ya, teks untuk memperjelas lagi judul kita. Bukan judul sih, maksudnya isi dari konten kita. Nah, aku mau tambahi yang misalnya kayak gini deh, misalnya untuk YouTuber pemula gitu, karena kan banyak banget loh teman-teman yang masih pemula. Nah, ini kita centang yang di atas, kemudian kita atur di bawah aja, kemudian kita pilih gayanya yang seperti tadi. Teman-teman pasti udah paham lah ya, yang kayak aku kasih tahu tadi. Kita pilih gayanya, kita pilih warnanya, kita pilih bayangannya atau coretan gitu ya, mau kita perkental bagaimana gitu. Jadi sesuai selera teman-teman aja, dan yang pastinya dia harus jelas ya, supaya orang kalau lihat itu bisa lihat, oh itu isinya seperti ini gitu. Nah, untuk yang kayak gini kan udah selesai nih. Nah, kayak ada yang kurang gitu, kita tambahkan gambar. Jadi di bawah tadi itu kita pilih gambar, misalnya ini yang berhubungan gitu, misalnya kan kayak buat thumbnail gitu. Jadi kalian buat gambar Picsart-nya gitu, karena teman-teman kan edit thumbnailnya dari Picsart. Kita pilih yang gambar Picsart yang pastinya, kemudian teman kecilin, kemudian teman atur tempatnya gitu, kita buat di tengah biar mantap gitu ya. Nah, oke, ini udah selesai. Oke, sederhana dan tidak terlalu berlebihan. Jadi kalau bagi teman-teman yang suka berlebihan mungkin nggak cocok untuk melihat ini ya, tapi kalau untuk YouTuber pemula ini sudah mantap, karena membuat thumbnail itu juga nggak mudah. Ini kayak kuas-kuas gitu loh teman-teman, untuk memperindah atau melebaykan kita thumbnail kita, tapi nggak perlu lah ya, karena kita masih pemula, ini nggak usah terlalu rame, karena susah juga, orang juga nggak akan suka melihat kalau yang terlalu rame gitu. Oke, jadi ini kira-kira udah selesai. Kita pilih yang tanda panah tadi, kemudian ini kita simpan, kemudian kita simpannya di galeri. Oke teman-teman, jadi kayak gitu deh membuat thumbnail dari Picsart ya. Jadi kalau udah kayak gini udah selesai, teman-teman tinggal masukkan nanti ke YouTube-nya. Oke, kita lanjut ke cara kedua. Nah, cara kedua ini kita pakai aplikasi Photogrid. Nah, Photogrid ini lebih simpel ya teman-teman. Kita langsung buka Photogrid gitu, kita langsung diarahkan gitu loh ke pilihan foto mana yang mau kita edit gitu, jadi thumbnail. Jadi aku mau pilih yang ini, yang random aja, yang sampai kita samain gitu lah ya. Jadi ini watermarknya kita close, jadi itu, kemudian kita pilih dulu rasionya supaya nggak salah gitu, kita pilih yang ada gambar YouTube. Nah, jadi akhirnya kayak gini ya, sesuai kayak Picsart tadi. Nah, untuk latarnya kita pilih latar di bagian situ. Nah, kita pilih yang tidak ada. Nah, tapi karena transparan gitu, kita pilih warnanya aja kali ya. Aku pilih warna putih, tapi nggak ada pengaruhnya sih. Kemudian kita besarkan gambar kita agak rapi-rapikan gitu. Nah, oke, langkah selanjutnya kita pilih yang teks ya, kita buat dulu teks thumbnail kita. Nah, misalnya kita buat teks apa ya, sesuai konten kita lah. Misalnya aku buat yang cara menjadi YouTuber gitu ya. Kemudian teman pilih rata kiri rata kanannya, kita pilih yang tengah, itu udah ada ya. Kemudian kita pilih selesai. Nah, udah kayak gini, kita atur tempatnya dan kita atur lagi teksnya atau hurufnya. Kita pilih yang huruf. Nah, di sini nggak terlalu banyak ya, beda sama Picsart tuh kan banyak gitu dan lebih bergaya. Tapi ini polos aja.
bisa atur-atur gitu. Nah untuk warnanya kita atur juga, kita klik lagi teks tadi, kemudian kita pilih warna, kita pilih warna sesuai yang kita inginkan, yang pastinya dia jelas, nggak terlalu lebay gitu. Kemudian kita pilih gayanya, sama sih kayak Pixar tadi, ini gayanya kayak bayangan gitu juga ya. Jadi kita pilih kentalnya gitu, kita pilih seperti ini. Nah kemudian kalau udah kayak gini, kita atur-atur lagi gimana mau kita buat. Nah oke, kalau udah seperti ini kita bisa tambahkan apalagi ya, mungkin teks lagi kali ya, kurang gitu, misalnya kita tambahin lagi lah teksnya gitu. Jadi teman-teman bisa buat teks misalnya kayak yang dijamin sukses gitu ya, tandai tanda seru. Nah kemudian pilih lanjut, maksud saya tadi selesai, kemudian pilih lagi deh teksnya tuh yang seperti apa gitu, kita pilih yang agak gitu, yang agak menantang gitu kali. Nah kayak gini, kita pilih juga warnanya, jangan sampai sama di atas, jadi agak bervariasi gitu ya teman-teman atur-atur aja, pastinya dia harus nampak gitu jelas supaya orang bisa melihat, oh ternyata isi videonya begitu ya, kayak gitu. Oke, jadi ini udah selesai. Nah misalnya teman-teman mau nambahkan stiker, teman-teman pilih yang bagian stiker, teman-teman pilih yang misalnya kan yang keren gitu ya, buat nambah kacamata gitu. Teman-teman mau yang lain juga boleh. Kemudian kalau udah selesai kayak gini, ini kayak apa gitu ya, pilih-pilih efek, kayaknya nggak penting banget ya untuk ditambah efek itu, jadi kita close aja, nggak jadi. Cuman kalau udah kayak gini dia selesai. Oke, kita udah mantep nih untuk pemula gitu ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini teman-teman nggak perlu lagi edit, teman-teman langsung aja pilih yang lanjut di atas yang warna biru. Nah teman-teman di sini ada pilihan berapa besarnya, tapi yang paling besar supaya nanti thumbnail kita itu jelas. Kemudian di sini kita pilih yang untuk JPG, kemudian kita lanjut dan kita simpan deh. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya, begitulah cara mengedit thumbnail untuk YouTuber pemula dengan 2 aplikasi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching.